Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 dengan saya Maria Magdalena Sihotang dan teman saya Christine Melani Boru Ambarita, Junita Cantika Manulang, Putri Koirunisa Harahap, dan Yesaya Sroganda Rumapea. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu perbedaan manajer dan pimpinan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dan struktur kepemimpinan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sebelumnya, kita akan membahas apa itu kepemimpinan. Pertama, kita akan mengulas mengenai pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Sutarto Wijono. Menurut Sutarto, kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut SP Siagian, kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menjabat sebagai pimpinan dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya, agar berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, menurut Imam Mujiono, kepemimpinan adalah kemampuan dalam memberikan pengaruh satu arah karena pemimpin mungkin memiliki beberapa kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dengan pengikutnya. Yang terakhir, menurut Wajo Sumijo, kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya, dan perilaku pemimpin tersebut, serta interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Nah, berdasarkan keempat pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Perkenalkan, nama saya Yesaya Sroganda Rumapea. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tujuan kepemimpinan. 1. Sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. 2. Memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikutnya, bawahannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi kepemimpinan. 1. Fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek di dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi instruktif seperti cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah, sehingga setiap keputusan dapat diwujudkan secara efektif. 2. Fungsi konsultatif. Pemimpin bisa menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Bentuk komunikasi ini dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha menetapkan kebijakan atau keputusan memerlukan bahan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, seseorang pemimpin dapat mengambil keputusan secara efektif dan maksimal. 3. Fungsi partisipasi. Fungsi kepemimpinan berikutnya melibatkan anggota untuk turut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal tersebut perlu dilakukan seseorang pemimpin agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, fungsi partisipasi harus dijalankan supaya anggota dapat secara aktif mengikuti setiap proses yang sedang dijalankan organisasi. Fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada orang yang dipimpinnya, seperti pelimpahan wewenang dan turut adil dalam penentuan keputusan. Hal ini diperlukan karena tujuan organisasi tidak dapat dicapai secara maksimal jika seseorang pemimpin bekerja sendiri. Oleh karena itu, kerjasama antara pemimpin dan anggota sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Fungsi pengendalian.
Salah satu fungsi kepemimpinan ialah mampu mengatur aktivitas dari para anggota secara terarah. Pemimpin harus mampu memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggota. Dalam mewujudkan fungsi pengendalian ini, seorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Teori-teori kepemimpinan. 1. Gridman teori atau teori orang hebat. Teori orang hebat mengidentifikasi mengenai karakteristik dan kombinasi manusia seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pemimpin hebat. Tetapi banyak orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara banyaknya individu pasti memiliki ciri khas sebagai pemimpin yang hebat. 2. Trait teori atau teori sifat kepribadian. Teori kepemimpinan ini fokus terhadap analisis karakteristik mental, fisik, dan sosial guna mendapatkan lebih banyak pemahaman dan pengetahuan tentang karakteristik dan kombinasi karakteristik yang umum di antara para pemimpin. 3. Kontingensi teori. Atas dasar teori ini, seseorang mungkin dapat berhasil tampil dan memimpin dengan sangat efektif pada suatu kondisi, situasi, dan tempat tertentu. Namun kinerja kepemimpinannya berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, apabila pemimpin tersebut dipindahkan ke situasi dan kondisi lain atau ketika faktor di sekitarnya telah berubah pula. 4. Teori gaya dan perilaku. Teori berdasar gaya dan perilaku menyatakan pemimpin hebat dibuat bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat atau karakter bawaan dari orang tersebut. 5. Behavioral theories. Teori ini menganggap bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Selain itu, teori ini menganggap bahwa kepemimpinan yang sukses adalah kepemimpinan yang didasarkan pada perilaku yang dapat dipelajari. 6. Teori Servan. Teori ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental pengikut atau anggotanya. 7. Teori transaksional. Berasal dari kata dasar transaksi, teori ini menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini, tentunya yang menjadi pelaksana adalah pemimpin dan staf atau pengikutnya. 8. Teori transformasional. Teori ini mengedepankan pendekatan personal pemimpin terhadap staf atau bawahan. Dapat juga organisasi dalam rangka membangun semangat, mengubah kesadaran, serta memberi inspirasi demi mencapai tujuan bersama tanpa merasa ditekan maupun tertekan, bahkan mampu memotivasi anggotanya. Prinsip-prinsip kepemimpinan. 1. Mahir dalam soal teknis dan taktis. 2. Introspeksi diri. 3. Percaya diri. 4. Memahami bawahan. 5. Realisasi diri. 6. Menjadi contoh yang baik. 7. Tumbuhkan rasa tanggung jawab pada bawahan. 8. Melatih anggota sebagai tim yang solid. 9. Membuat keputusan yang cepat dan tepat. Selanjutnya adalah syarat-syarat kepemimpinan. Berikut adalah syarat-syarat kepemimpinan. Yang pertama, penguasaan emosional. Kedua, pengetahuan mengenai hubungan kemanusiaan. Ketiga, kecakapan berkomunikasi. Keempat, kecakapan mengajar. Kelima, kecakapan bergaul. Keenam, kemampuan teknis kepemimpinan. Ketujuh, kemampuan memahami orang lain. Kedelapan, menjadi arah atau navigator bagi orang lain, dan lain-lain. Berikutnya, struktur kepemimpinan dalam organisasi. Adapun terdapat beberapa macam bentuk struktur organisasi, yaitu 1. Organisasi lini. Bentuk lini disebut bentuk lurus atau bentuk jalur. Bentuk ini merupakan bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa perkembangan industri pertama. Organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. 2. Organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang pada organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut, seorang pemimpin mendapat bantuan dari para staf di bawahnya.
Tugas dari para staf di sini adalah untuk membantu memberikan pemikiran nasihat atau saran-saran, data, pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijaksanaan. Pada struktur organisasi ini, hubungan antara atasan dengan bawahan tidak secara langsung. 3. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh V.W. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Berikut ada contoh studi kasus dan analisa dasar struktur organisasi dari PT Gajah Tunggal Tbk. Didirikan pada tahun 1951, PT Gajah Tunggal Tbk memulai produksi bannya dengan ban sepeda. Sejak itu, perusahaan bertumbuh menjadi produsen ban terpadu terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan memperluaskan produksi dengan membuat variasi produk melalui produksi ban sepeda motor tahun 1971, diikuti oleh ban biasa untuk mobil penumpang dan komersial di tahun 1981. Saat ini, Gajah Tunggal adalah produsen ban terpadu terbesar di Asia Tenggara. Mereka memproduksi dan menjual ban berkualitas tinggi untuk mobil penumpang, mobil niaga, off-road, industri, dan sepeda motor. Mereka juga memproduksi dan menjual produk yang berhubungan dengan ban seperti karet sintetis, karet ban, bandala, flap, o-ring, dan lainnya. Dan salah satu produk mereka yang sudah dikenal oleh masyarakat umum ialah GT Radial. Analisa. Dari 6 bagian bentuk struktur organisasi yang dikemukakan oleh Kate Davis, PT Gajah Tunggal menggunakan struktur organisasi bentuk vertikal, yang mana dalam bentuk ini, sistem organisasi pimpinan sampai organisasi atau pejabat yang lebih rendah digariskan dari atas ke bawah secara vertikal. Struktur organisasi mereka tersusun berdasarkan fungsi dari masing-masing bagian, seperti finance, manufaktur, HRD, procurement, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa desain struktur organisasi yang digunakan oleh PT Gajah Tunggal Tbk adalah jenis struktur organisasi fungsional. Dan jika melihat struktur organisasi yang digunakan oleh PT Gajah Tunggal Tbk, metode yang mereka gunakan adalah membagi divisi per masing-masing fungsi. Misal, pada divisi finance, mereka hanya melakukan kegiatan fungsi finance dan memecahkannya lagi menjadi bagian fungsi-fungsi yang lebih kecil, seperti Finance Accounting Special Project, Finance Information and Technology, Accounting and Tax. Metode organisasi seperti ini sangat cocok diaplikasikan pada perusahaan-perusahaan besar seperti PT Gajah Tunggal Tbk ini. Karena dalam sebuah perusahaan besar perlu ada pembagian fungsi dan divisi sehingga semua kegiatan biasa dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, kita juga bisa melihat hal tersebut dari visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan yang selalu dijunjung tinggi oleh para petinggi direksi, komisaris, hingga para karyawan PT Gajah Tunggal Tbk. Dalam jenis struktur organisasi yang mereka buat, PT Gajah Tunggal Tbk memperlihatkan beberapa elemen struktur organisasi dalam desain struktur organisasinya. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan, kedua, departementalisasi, ketiga, rantai komando, 4, rentang kendali, 5, sentralisasi dan desentralisasi, 6, formalisasi. Dalam studi kasus ini, kami juga menganalisa desain organisasi yang digunakan oleh PT Gajah Tunggal Tbk adalah desain organisasi birokrasi, yaitu sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin dan dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando yang terlihat dari beberapa elemen yang kami kemukakan sebelumnya. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai konsep dan struktur kepemimpinan dalam organisasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat.
Sekian dan terima kasih.